Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para mahasiswa, pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah ilmu dakwah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, kemampuan, bahkan diberikan iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam suasana sehat-sehat walafiat. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur keilmuan dakwah dan kode etik seorang pendakwah atau mubalik. Jadi kita sebagai pendakwah atau mubalik harus mengerti apa itu ilmu dakwah dan bagaimana itu kode etik ilmu pendakwah. Jadi kalau ini bisa difahami, maka para audiensi akan menilai kita bahwa kita memang pantas menjadi pendakwah atau mubalik. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya memberi kesempatan kepada kelompok yang saya tugaskan untuk membacakan makalahnya dan sekaligus kita diskusikan. Tafadhol, silakan. Baik, baik, terima kasih. Eh, Makalah saya ini berjudul Struktur Keilmuan Dakwah dan Kode Etik Seorang Pendakwah atau Mubalik. Nah, pastinya kita harus mengetahui apa itu dakwah. Dakwah adalah ajakan atau seruan panggilan kepada manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendakwah atau mubalik adalah individu yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang baik dan benar. Nah, struktur keilmuan dakwah yaitu yang pertama ilmu agama, memahami ajaran Islam secara komprehensif seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah. Kedua yaitu ilmu dakwah, mengetahui cara yang efektif dalam menyampaikan dakwah seperti metode komunikasi yang baik. Ketiga, ilmu sosial, memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat agar dakwah dapat diterima dengan baik. Keempat, ilmu psikologi, memahami cara pendekatan yang tepat terhadap audiens yang berbeda. Ilmu retorika, menguasai seni berbicara dan komunikasi yang persuasif. Nah, aspek-aspek dalam keilmuan dakwah yaitu ilmu akidah, dasar keyakinan dan ajaran tentang Tuhan, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, takdir dan juga akhirat. Yang kedua yaitu fikih, memahami hukum Islam baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Ketiga yaitu ilmu tafsir dan hadis, penafsiran Al-Quran dan pengajaran dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu ilmu dakwah praktis, yaitu teknik dan metode dakwah yang efektif dari ceramah hingga media sosial seperti yang dilakukan oleh Bapak. Ya, selanjutnya kode etik seorang pendakwah atau mubalik. Yang pertama yaitu keikhlasan. Pastinya seorang pendakwah harus ikhlas dalam melakukan dakwah. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pendakwah harus sadar bahwa dakwah adalah amanah yang besar dan juga tanggung jawab yang besar. Sabar dan tawakal. Dalam menghadapi tantangan, pendakwah harus bersabar dan bergantung kepada Allah. Selanjutnya menjaga akhlak. Seorang pendakwah harus memberikan contoh dan teladan yang baik dengan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir menghindari fitnah. Pendakwah harus menjaga agar tidak menimbulkan fitnah ataupun perselisihan. Selanjutnya kode etik lainnya yaitu keterbukaan. Seperti pendakwah harus terbuka terhadap perbedaan dan memiliki sifat yang toleran.
menghargai audiens. Pastinya saat melakukan dakwah kita harus menghargai audiens atau para pendengar. Selanjutnya, berorientasi pada kemajuan. Pendakwah perlu menyampaikan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan juga menjaga keharmonisan. Dakwah seharusnya tidak memecah belah, melainkan membawa kedamaian dan juga persatuan. Nah, prinsip-prinsip dakwah yang efektif yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan juga jelas, yang pastinya mudah dipahami oleh audiens. Pendekatan yang menarik dan kreatif yang nantinya membuat para audiens tidak mengantuk ataupun bosan pada dakwah yang kita bawakan. Dan juga dakwah dengan hikmah, menyampaikan dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Kesimpulan dari materi saya ini, struktur keilmuan dakwah harus mencakup berbagai disiplin ilmu untuk mencapai dakwah yang efektif. Dan kode etik pendakwah menjadi landasan dalam menjalankan tugas dakwah dengan amanah, penuh tanggung jawab, dan juga memberikan teladan yang baik. Sekian dari materi saya. Ya, demikianlah tadi penyampaian materi dari yang ditugaskan. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, karena cukup jelas, padat, dan singkat, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.